Pak. Pintunya kebuka, dia taruh aja di sana di kursi sama kalau bisa Pak, di lantai 3. Polda Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pengungkapan suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya Pak Kabid Humas. Kemudian paling kiri dari Bank FTB Syariah. Yang akan kami sampaikan sharing informasi adalah dugaan peristiwa pidana pencurian. Bagaimana pengungkapannya? Itu berawal dari yang pertama, adanya beberapa laporan polisi. Ada 7 laporan polisi yang terdiri dari beberapa tempat. Ada di Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat, dan Timur. Itu berawal dari 7 laporan polisi yang diterima oleh Polda dalam hal ini, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum yang dipimpin oleh Kombes Pol Teddy. Apa yang dilakukan untuk merespon dugaan peristiwa pidana berupa dugaan peristiwa pidana pencurian itu yang terjadi di beberapa gerai ATM, anjungan tunai mandiri. Dugaannya dipelajari dalam merespon pertama dengan tindakan penyelidikan. Seperti teman-teman ketahui bahwa penyelidikan itu adalah rangkaian tindakan penyelidik di mana memastikan apakah telah terjadi dugaan peristiwa pidana sehingga penyidik bisa melanjutkan penyidikan ataupun tidak melanjutkan penyidikan. Dari ketujuh laporan polisi, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan awal penyelidikan itu di ATM Rumah Makan Roso Rakam, Lombok Timur. Didapatkan beberapa informasi awal berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian di dalam ATM, adanya rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV dipelajari dengan benar, dipelajari dengan baik, karena informasi itu baru informasi awal. Bagaimana yang dipelajari, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya di ATM. Awal informasi dilakukan oleh 3 orang dengan berbagai peran. Kalau dilihat dari dugaan pencurian, maka ini sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah pencurian. Tetapi yang menjadi lebih agak menarik itu digunakan dengan cara-cara sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada pembagian pelaku yang menggunakan ATM. Seperti teman-teman kalau pada saat menggunakan ATM tentunya akan memasukkan kartu ATM. Kemudian setelah direspon dengan chip yang ada di kartu ATM, maka dia akan direspon oleh alatnya, ATM-nya. Kemudian terjadi transaksi. Pada saat terjadi transaksi, itu membuka kotak yang nantinya akan keluar otomatis dari transaksi yang diawali tadi.
Pada saat membuka itu diganjal. Dugaannya waktu itu diganjal oleh obeng ya. Pada saat obeng maka pintu itu akan terganjal dan akan diambil. Diambilnya dengan menggunakan semacam tongkat yang dimodifikasi. Bisa dikontrol di pegangan, di gripnya, dan bisa di ujungnya digunakan seperti alat cambuk. Ini yang kemudian digunakan untuk mengambil uang yang ada di sana. Kemudian penyidik di bawah komando oleh direktur, maka mempelajari apa modus operandi, dugaan modus operandi. Di beberapa tempat di luar Polda Nusa Tenggara Barat masih memerlukan pemahaman atau pemastian terhadap beberapa TKP dan kemungkinan kita berkoordinasi dengan Polda-Polda sebagaimana yang tadi disebutkan. Sementara ada 17 TKP. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti Pak Dir akan menyampaikan secara detailnya. Harapannya ke depan dengan situasi sekarang, apabila ada dari beberapa bank yang merasa ada kejanggalan terhadap mesin ATM-nya, silahkan melapor ke kepolisian setempat dan kita akan menindaklanjutinya. Ini secara detail nanti setelah ini Pak Dirkrim akan menjelaskan untuk persangkaan dan barang bukti apa yang bisa mengarah ke pembuktian peristiwa pidana yang dipersangkakan. Silakan Pak Dir. Selain 3 orang tersangka utama tadi, mereka belajar dari temannya yang merupakan mantan teknisi ATM. Disitulah mereka mempelajari, kemudian mereka menerapkan, termasuk mereka melakukan percobaan-percobaan di beberapa ATM, baik mesin yang baru maupun mesin yang lama. Yang teman ini yang sekarang ini juga masih kami buru, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita tindak lanjuti. Sudah berapa lama? Sekitar 1 tahun terakhir. Sementara yang bersangkutan belum pernah sial, belum pernah tertangkap. Alhamdulillah hari ini bisa kita selesaikan. Kasus kita monitor dari hari Senin minggu yang lalu, kemudian alhamdulillah berkat petunjuk Bapak Kapolda bisa kita tangkap dalam waktu kurang lebih 6 hari. Demikian. Mesin ATM itu berapa dia dapat sekali melakukan? Sekitar kurang lebih 1 juta sampai 1.500.000. Memang tidak terlalu banyak, namun karena jumlahnya cukup besar, akhirnya hasilnya besar juga. Kalau pengakuannya berapa TKP? Sudah berapa ATM yang berhasil dibobol sama dia Pak menurut pengakuannya? Untuk di wilayah Polda NTB, mohon izin Jenderal, bukan 17 tambah 4 lagi Jenderal, jadi ada 21 ATM yang dibobol di wilayah Polda NTB. Ya. Bisa disebutkan ATM apa aja itu Pak, bank-banknya? Untuk ATM apa saja, 17 nanti akan kami lakukan penelitian kembali karena ini ATM-nya cukup banyak. Kami akan cek satu persatu untuk ATM ini di wilayah mana saja, termasuk akan kita ulang lagi dari awal. Demikian. Ini masih kami dalami. Apakah nanti ini bisa kita naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka? Masih dalam pengembangan kami. Kalau kaitan dengan Bank NTB sendiri? Tahu background dari para tersangka ini, apakah mereka juga merupakan bagian dari petugas bank atau seperti apa Pak? Karena sangat gampang sekali mereka untuk melakukan tindakan yang ini tidak mudah dilakukan oleh masyarakat biasa. Menarik itu karena banyak rangkaian yang harus kita Belum dilapor polisi kan aja. Bapak sampaikan apakah ada hubungannya, tapi kami belum terinformasi apakah ada hubungannya dengan itu atau Pak, ini Pak, mungkin biar tidak melakukan hal yang bingung Pak. Ini AI. EH dan AI warga Bogor. Jawa Barat. Sumedang ya. Bang EA dan AI. Uangnya dipakai apa Bang? Bentang. Siapa yang belajar? Dia ini? Bro, di mana belajar itu? Untuk ngambil uang itu? Di bekas
mantan teknisi ATM ya? Bukan ya, Pak. Cuma ada orang belajar, Pak. Awalnya tapi YouTube gitu awalnya. Lewat YouTube. Iya. Jadi pelajari sendiri aja. Itu pas ngambil itu berapa jam butuh waktu lama untuk satu ATM? Paling 5 menit. 6 menit? 5 menit bisa dapat berapa duit? Ya, ternyata ngambil biasanya 1.000. Sedikit juta ya, 1 juta. Tergantung yang bisa. Tangannya kan ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi kalau ATM atas nama? Saya atas nama orang lain. Orang lain dicuri gitu? Enggak, itu pinjam. Ada yang pinjam, ada yang ini, ada yang menjual gitu. Diacak nomor-nomornya gitu ya? Iya. Itu bisa terbaca oleh mesin ATM dengan nomor acak? Kalau kartunya kan udah dikasih sama dia, Bu. Kartu yang masih aktif artinya. Masih aktif. Dua. Belum menyangka. Alhamdulillah. Oke, Mas. Kayak remote lagi. Balik ya. Sini nggak memang jauh nggak? Enggak ya. Yumin jangan dibalik. Itu biar ada lagi. Gelar perkara. Balik aja. Bagaimana pelaku bisa kita arahkan atau dugaan pelaku yang nantinya dalam penyidikan bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana itu diawali dengan kerjasama dari pihak bank. Pada saat itu kartunya atas nama siapa? Maka dengan kecermatan dan ketelitian penyidik mulai mengurai kartu ATM tersebut atas nama siapa. Tersebutlah atas nama S. Didalami, kemudian terjadi pendalaman pada saat sudah yakin ada penyelidikan bahwa itu ada dugaan tindak pidana pencurian, maka dilanjutkan dengan penyidikan, adanya upaya paksa dilakukan. Sehingga terkonfirmasi dengan teliti dugaan awal ada 3 pelaku dengan berbagai peran. Yang pertama
atas nama AI, EH, dan BS. Beberapa tempat setelah didalami dengan bentuk pemeriksaan, kemudian mengkonfirmasi dari beberapa keterangan dengan tempat-tempat yang diduga telah terjadi peristiwa pidana. Tentunya penyidik dalam hal ini juga berpedoman kepada alat bukti yang sah 184 KUHP, sehingga bisa menentukan beberapa TKP dan beberapa peran. Kalau tadi saya sebutkan ada 3 dugaan pelaku yang sementara sedang berjalan penyidikannya, diamankan atau ditangkap dan sekarang dalam proses penahanan adalah 2 orang. 1 masih dalam proses berikutnya, kita sudah mengeluarkan DPO. Ada beberapa BB atau barang bukti yang diamankan untuk pembuktian sebagaimana dimaksud tadi dalam alat bukti yang sah, sudah disampaikan atau nanti akan disampaikan secara detail masalah persangkaan pasal dan barang bukti apa aja, sehingga dugaan peristiwa pidananya bisa ditindaklanjuti dengan pemberkasan sampai dengan nanti harapannya sampai sidang pengadilan. Belum ada hubungannya dengan praktek perbankan dan turunannya. Itu ya. Cukup. Terima kasih. Background mereka apa, Pak? 2 tersangka ini. Tadi kami sudah sampaikan, dari pertama dugaan 3 kita bisa amankan dalam bentuk penangkapan penahanan 2, 1 masih proses. Kami butuh pendalaman itu, untuk sementara tidak kami berikan informasinya. Mohon pengertiannya. Kalau dari Bank NTB, Pak, apakah ada kerugian karena peristiwa ini, Pak? Monggo. Mohon izin Pak Kapolda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda, Bapak Kabid Humas, Bapak Direskrimum, dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran atas pengungkapan kasus ini. Itu sangat mobil, jadi sangat cepat berpindah-pindah. Jadi kami tadinya berpikir bahwa ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengungkapannya, mengingat yang tadi. Namun demikian ini bisa diungkap dalam waktu yang sangat cepat oleh jajaran Polda, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berkomitmen bahwa setiap kejadian-kejadian yang seperti ini akan menyerahkan penanganannya kepada aparat hukum. Ini sekaligus juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hal-hal yang seperti ini akan ditangani secara proper dan sebaik-baiknya, sehingga pengungkapan ini juga memberikan ketenangan yang saya kira memberikan ketenangan kepada masyarakat, gitu ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sampai dengan saat ini memang masih diteliti ya sama rekan-rekan, namun sampai dengan saat ini belum ada yang nasabah yang dirugikan. Namun proses penelitian masih terus berlangsung. Demikian. Terima kasih. Pak, satu Pak. Kami tidak keliru. Ini kan bukan urusannya dengan nasabah, tapi dengan bank. Nah, apakah bank rugi dengan kejadian ini? Itu pertanyaannya. Ada nggak kerugian? Ada kerugiannya berapa NTB, gitu? Pak, dari peristiwa ini? Setiap yang seperti ini, karena jelas ada uangnya yang keluar gitu ya, tentu ada kerugiannya di situ. Tapi sekali lagi mengenai jumlahnya ini kan masih sedang dalam proses. Demikian, terima kasih. Pak, satu lagi Pak, apakah ini ada kaitannya dengan uang nasabah? Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi fokus saja.
tahan. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih ya. Oke, makasih ya. Kasih kesempatan teman-teman Krimpum untuk kembangin ya, karena tadi ada beberapa hal yang kita mesti lakukan berikutnya. Makasih ya. Panas sih pakai ini.